Rubrico. Gagal Rubrico, diserobot tadi Schroyer. Kini Galantes dari Filipina. Lakukan tekanan, di tengah kita lihat. Adenis Chung. Pena. Amil Amirul. Setters. Arahkan tadi Basuda kepada Muena. Kini ada Andes Tepes. Amil Amirul. Tepes turun jauh ke bawah. Rubrico. Pena. Sangat cepat kita lihat Dennis Chung. Hati-hati Indonesia. Membawa bola. Oh, 1-2 tadi. Sangat baik. Hati-hati. Dibuang saja oleh Rizky Ridho. Dan Indonesia bukan harus tidak waspada, karena beberapa kali tembus juga Bung Maruf. Iya, dan bagaimana ketenangan dari para pemain Filipina ya dalam mereka melakukan build-up serangan ya. Mereka pelan-pelan, mereka 1-2 sentuhan dan kemudian bergerak ke daerah pertahanan dari Indonesia. Dennis Chung sangat cepat, arahkan kepada Tepes. Kini Galantes, masih Galantes. Angkat langsung di kotak penalti. Oh, kita ada Pakolo. Masih Pakolo kuasai bola. Siapa yang akan diberikan? Kamil Amirul, sangat tenang pemain Filipina. Ada Muena, angkat langsung di kotak penalti. Mudah saja buat penjaga gawang Hernando Ari. Dan Filipina cukup cerdik untuk memainkan tempo permainan Bung Maruf. Iya, mereka tahu bahwa mereka melakukan pertahanan dengan bagus, kemudian mereka melakukan serangan balik juga dengan rapi ya, dengan pelan-pelan sambil menunggu para pemain lain untuk bisa bergerak ke depan, dan disitulah mulai tekanan itu diberikan. Kalau saya melihat secara struktur serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Filipina lebih meyakinkan, lebih memberikan tekanan dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh pemain Indonesia. Lebih terstruktur. Iya, dan lebih terstruktur, Bu. Lebih terorganisasi dengan sangat baik Bung Maruf. Iya. Cara mereka bertahan, cara mereka membangun serangan, menurut saya memang sejauh ini cukup meyakinkan para pemain dari Filipina. Arham Pratama, dan kualitas individu para pemain Indonesia sangat-sangat baik dibanding para pemain Filipina, Bung Maruf. Iya, kita berharap memang secara taktikal berarti nanti diharapkan ada sedikit perubahan yang signifikan ya bagaimana cara membongkar. Oh, sangat baik Rio Fahmi di kotak penalti. Langsung kita lihat shooting Schroyer. Oh, peluang yang cukup terbuka dari Schroyer, pemain asal Persik Kediri ini gagal tadi. Indra Safri meminta lebih tenang lagi. Menurut saya agak persoalan adalah keputusan dari Rio Fahmi yang memberikan cutback ya. Padahal dalam posisi tidak mendapatkan pressure sama sekali. Tadi sempat Ramadan Sananta agak protes. Kenapa bola justru diberikan ke belakang, tidak sedikit di depan. Kita lihat. Protes. Dan protes. Kenapa dia tidak bawa dulu? Betul, langsung lebih tenang. Cutback kepada Sananta. Mungkin hasilnya lebih baik dari Bung Maruf. Karena dia lebih terbuka. Ya. Ini artinya bahwa kemungkinan besar ada ketidaktenangan, ada ketidaknyamanan dari para pemain Indonesia ketika melakukan tekanan dan sudah masuk ke daerah pertahanan dari Filipina. Alfreda Dewangga melakukan pelanggaran. Dewangga salah satu pemain yang memang sempat menjadi anak emas dari Sintayong. Dan kualitasnya saat itu sangat dipuji saat item dari Filipina dibanding para pemain belakang dari Filipina. Sehingga offset tadi. Pratama mampu memenangi duel tadi. Banyak Filipina pun telah mempersiapkan satu pemain lagi untuk masuk. Marcelino Ferdinand, Irfan Johari, Marcelino Ferdinand, dari Lendl, akhirnya masuk di kotak penalti, masih Marcelino. Gagal memberikan umpan kepada Witan, karena memang terlalu jauh kini direbut oleh Muensa Setters tadi. Berduel sangat baik, kita lihat Bugas gagal melewati Alfreda Dewangga. Lempar ke dalam buat Filipina. Setters lempar ke dalam, Bugas. Paling cepat ada Witan Sulaiman. Langsung ke depan. Oh, offset nampaknya Irfan Johari.
sulit bermain di tengah nampaknya Indonesia. Kini opsinya adalah umpan-umpan panjang, Bung Maruf. Ya, dengan mencoba memanfaatkan postur yang dimiliki oleh Irfan Jauhari ya. Dan kecepatan para pemain Indonesia tentunya ya. Betul, tapi dalam beberapa kesempatan ketika ada sedikit perubahan ini kembali ada missing link ya. Dengan menempatkan dua pemain tengah dengan karakter bertahan. Dan Marcelino ditarik ke depan mengisi posisi dari Beckham membuat lagi-lagi ada sedikit missing link dari sisi kombinasi. Oh, sangat berbahaya. Bugas, masih Bugas di kotak penalti. Bicara catatan buat Bugas adalah pemain ini sangat percaya diri, Bung Maruf. Betul. Dan dia pantang menyerah ya, terus berusaha, terus bekerja keras. Menjelajah semua lini Bugas tadi. Bukan sebuah pelanggaran. Setters kini Filipina. Dibiarkan saja tadi. Oh, nampaknya Andres Tevez Aldiguez digantikan oleh Dorin. Nomor punggung 21. Memang agak sedikit kepayahan Aldiguez, Bung Maruf. Andres Tevez Aldiguez ini. Iya, karena memang dia tidak terlalu mendapatkan banyak umpan, tapi dia justru harus bekerja keras untuk bagaimana membantu pertahanan atau kemudian menjemput bola dari tengah. Sehingga sangat terlihat betul bagaimana dia kelelahan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Galantes terhadap Marcelo Ferdinand. Ini adalah Galantes. Posisi back kiri. Nama lengkapnya Rick Rapisura Galantes, berusia 22 tahun. Kini Indonesia dari tengah. Taufani, Alif, lebar ke kiri. Ada Arhan Pratama. Oh, dikoloni saja oleh Arhan. Masih Arhan. Hati-hati dicuri Arhan. Oleh Dorin. Angkat ke tengah ke depan. Ada Witan Sulaiman. Shooting tadi. Nampaknya Ledel tadi. Langsung memblok dengan sangat baik. Di babak pertama, penampilan Indonesia tidak terlalu baik. 10 menit pertama babak kedua awal cukup baik. Tapi selanjutnya kembali ke setelan babak pertama, Bung Maruf. Iya, sepertinya memang ini masih ketika kombinasi perubahan kombinasi pemain juga menurut saya juga berpengaruh ya, dan membuat ritme juga menjadi lebih berubah. Kembali harus membangun chemistry lagi yang sempat terbangun cukup enak ketika di akhir pertandingan babak pertama. Arhan Pratama, tangan penjuru tadi, Rizky Ridho berdua di udara, direbut lagi kita oleh Galantes. Pelanggaran dilakukan oleh Fatur Rahman. Nampaknya Rubliko, pemain muda Filipina yang memperkuat Atletico Madrid, 18 tahun. Albert Gier, pemain yang pernah memperkuat Wimbledon semasa bermain. Pengalaman melatih tim sepak bola wanita di Inggris. Vinci Kamera, kapten ke-11. Pada sangat baik. Tapi kualitas tendangan dari penjaga gawang ini harus contoh penjaga gawang Indonesia, Bung. Sangat terukur tendangan gawang yang dilakukan para penjaga gawang Vinci Kamera ini. Bukan sebuah pelanggaran. Kini Fatur Rahman berpindah posisi. Witan Sulaiman masuknya hendak memberikan bola kepada Irfan Jauhari namun gagal. Kita ledel ke belakang kepada Quincy, nyapu bola ke depan, arahkan. Pelanggaran dilakukan oleh Rehan Alif terhadap Muens. Ya, coach seorang penjaga gawang di era sepak bola sekarang memang diharapkan memiliki kemampuan untuk melakukan tendangan yang baik ya. Akurasi tendangan, baik, ya. Betul. Kaki harus baik dan memang kemampuan dia dalam membaca permainan juga sangat dibutuhkan. Dan salah satu penilaian penjaga gawang semua adalah bin aku. Belum, betul. Era sekarang ya. Ya, era sekarang. Memang sebenarnya di Indonesia juga sekarang beberapa di kurikulum sepak bola Indonesia juga bagaimana cara pemain juga ikut terlibat dalam permainan ya, ikut melakukan permainan dari bawah. Setters pada Ledes ke belakang kepada Kamera, sapu bola ke depan. Sudah berdiri kita lihat Pakolo Bugas berduel pena. Diraih oleh Marcelo Ferdinand, sangat baik Marcelo Ferdinand pada Arhan Pratama, ke kiri kepada Fatur Rahman, masih Fajar Fatur Rahman, angkat langsung, gagal memberikan umpan matang ke Fajar Fatur Rahman, keluar saja, lempar ke dalam Indonesia.
Nampaknya Arhan akan melakukan lemparan ke dalam langsung ke depan gawang dari Kamerat. Sudah ada 4 pemain Indonesia yang berada di kotak penalti. Irfan Johari, Rizky Ridho, inilah Arhan Pratama akan memperlihatkan kualitas lemparannya langsung ke arah gawang, disudut saja oleh Galantes tadi. Masuki menit ke 88 dan sebentar lagi 90 atau babak kedua di waktu normal. Saya menunggu tambahan waktu, Bu Malik. Betul, dan saya pikir memang kalau nanti apa hasilnya bisa mendapatkan kemenangan, butuh beberapa evaluasi penting ya. Kualitas harus dijadikan evaluasi, Bu Malik, penampilan Indonesia di pertandingan ini. Masih jauh dari harapan. Arhan Pratama lakukan sudah. Si gagal, ada Rubriko di situ. Alif, masih Alif, syuting Alif. Aha. Gagal Alif, tapi setidaknya memberikan efek kejut untuk memberikan efek ketakutan buat penjaga gawang Filipina, Bung Maru. Iya, karena sejauh ini penjaga gawang Filipina juga cukup nyaman ya, setelah memang sepanjang 15 menit terakhir kita tidak melihat ada usaha tembakan yang dilakukan oleh para pemain dari Indonesia. Indonesia harus segera berbenah sebelum memasuki pertandingan kedua di tanggal 4 Mei nanti. Pertandingan yang tentu saja akan kembali disiarkan oleh RCTI mulai pukul 4 sore, maksudnya pukul 3, karena kick-off adalah pukul 4. Marsuna Ferdinand ke belakang, Rizky Ridho, Rio Fahmi, Taufani. Beberapa detik lagi akan memasuki masa akhir di waktu normal. Marsuna Ferdinand gagal tadi menguasai bola, kembali jatuh di kaki Marcelino. Indonesia bangun tekanan. Irfan Johari sangat baik, Taufani, Johari lagi, Johari syuting dan gol! Alhamdulillah, Johari mampu menggandakan keunggulan Indonesia menjadi 2-0 lewat kerjasama yang sangat baik dengan Taufani untuk menjebol gawang Quincy Kamerat. 6 gol sudah bersarang ke gawang Quincy saat bertemu Indonesia di ajang SEA Games dengan Indonesia, Bung Maruf. Ya, inilah yang dibutuhkan oleh Indonesia setelah sepanjang pertandingan tadi. Bagaimana terus menekan, menciptakan peluang, ada miskomunikasi. Tapi kita saksikan bagaimana kombinasi 1-2 sentuhan yang dilakukan sangat baik tadi. Dua pemain berkombinasi dan kemudian eksekusi yang sangat sempurna oleh Irfan Johari. Dari sudut yang sangat sempit, Johari mampu melakukan Quincy Kamerat dengan tendangan yang terukur di sudut kiri gawang. Padahal sudut yang sangat sempit, tapi mampu masih bisa dijebol oleh Irfan Johari untuk bisa menggandakan keunggulan Indonesia atas Filipina di ajang SEA Games di Grup A SEA Games Kamboja 2023 ini di Stadion Olimpik Nasional atau Nasional Olimpik di Phnom Penh. Marsuna Ferdinand, Indonesia kembali melakukan tekanan. Fatur Rahman ke tengah, Irfan Johari meliuk Irfan, langsung pada Fatur Rahman, berusaha dikejar oleh Dorin. Langsung kita lihat peluang, ada Witan Sulaiman, gagal. Muens, Alif, Rio Fahmi, masih Rio, angkat, Fatur Rahman, gol! Alhamdulillah, Muhammad Fatur Rahman membuat Indonesia unggul 3-0 di sisa-sisa waktu babak kedua. Di sisa-sisa pertandingan babak kedua, menerima umpan yang sangat terbaik dari Rio Fahmi. Satu sentuhan yang sangat ajaib kita lihat dari Fatur Rahman, langsung menghujam untuk bisa menjebol gawang Quincy Kamerat. Menjadi 3-0, Indonesia sudah 7 gol. Quincy Kamerat dibobol gawang Indonesia di 2 ajang SEA Games di Vietnam dan juga di SEA Games Kamboja ini. Sujud syukur dari pelatih Indra Safri, mensyukuri nikmat Tuhan yang diberikan untuk tim Indonesia.